Kau belum melupakan Cihuan yang bodoh karena cinta itu kan? Keluarga Ci sudah berada di tanganku. Cihuan bagiku hanyalah sampah. Mengapa aku masih harus memikirkannya? Jika Cihuan tahu bahwa kaulah yang menghancurkan keluarganya, dia pasti akan sangat membencimu. Si kecil, aku hampir terkuras olehmu. Aku bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan wanita lain. Benarkah? Aku tidak percaya. Chunge, kapan kamu akan mengurus tunanganmu itu? Kamu nih, makhluk kecil. Bukankah itu tergantung kata-katamu? Sekarang, mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab kita berdua. Kapan kamu akan menikahiku? Tunggu sebentar lagi. Emma means at the speed promise. Tidak akan menangis, kamu pasti belum lupa dengan otak cinta Cihuan itu, kan? Keluarga Ci sudah ada di tanganku. Cihuan bagiku hanya sampah yang terbuang. Bagaimana aku masih bisa memikirkannya? Kalau Cihuan tahu bahwa kamu yang menghancurkan keluarga Ci, dia pasti akan membencimu habis-habisan. Setan kecil, aku hampir habis karena kamu. Masih ada hati untuk memikirkan wanita lain? Benarkah? Aku tidak percaya. Kau berani memukulku? Zihuan, kau gila ya? Huan. Kalian pasangan kekasih bajingan, pergi dari sini. Huan. Dengarkan aku membela diri. Tidak. Dengarkan aku menjelaskan. Kacuan, kamu jelaskan apa padanya. Cihuan, Kacuan bilang dia dibawa ke luar negeri. Kamu benar-benar pergi seperti orang bodoh. Hahaha. Hahaha. Perempuan jalang, teriak apa kamu? Aku beritahu kamu. Aku adalah tuanmu. Aku menghabiskan 100 juta untuk membelimu. Kamu masih berpikir kamu adalah nyonya besar keluarga Ci? Ye Feng. Aku keracunan. Ayo, periksa bos. Aku akan carikan kamu wanita yang bersih dulu. Pelacur bau. Aku beritahu kau, sesampainya di sini, kau hanyalah mainan laki-laki. Aku ingin kau melahirkan. Kau harus melahirkan. Aku ingin kau mati. Kau harus mati. Hahaha. Ah. Bajingan busuk. Kamu belum tahu kan? Kakek dari keluarga Ci sudah menjual semua saham demi kamu. Sekarang kamu tidak ada apa-apanya. Ah. Kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak akan punya nama yang sama denganmu. Bajingan. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menggunakan nama belakangmu. Laki-laki harus bangun pagi cepat atau lambat. Aku tidak berguna. Pergi. Hahaha. Tuan Ye. Maaf. Hewan peliharaan yang baru saja saya beli telah mengganggu kesenangan Anda. Nanti saya pasti akan datang untuk berterima kasih. Maafkan saya. Bos, kenapa kamu ada di sini? Hahaha. Kemarilah, kau ini tidak berguna sekali. Lepaskan aku. Tembak. Berani kamu menembak. Menarik. Tuan muda Ye,
Apa maksudnya ini? Aku akan mengambilnya. Kau mau melakukan apa? Aku mau. Bagaimana? Tidak mau. Ayo, orang, rebut wanita itu kembali untukku. Jika ingin hidup, ikuti perintahku. Harus jatuh untuk kehilangan semuanya. Pada akhirnya, memang begitu. Bagaimana kamu mengelolanya? Bos besar di sini diracun oleh seseorang. Apa? Cepat periksa untukku. Kenapa tidak mau? Ini wilayah asing. Tidak aman. Saya akan segera atur kamu pulang ke negara. Saya telah menyelamatkan nyawamu. Kamu telah menetralkan racunku. Kita tidak saling berhutang budi. Sekarang, semua urusan rumah tangga diurus Kak Cuan sendirian. Hahaha. Apa yang telah kalian lakukan kepada orang tuaku? Kalau kau berani ke rumah sakit sekarang, mungkin kau masih bisa bertemu ayah untuk terakhir kalinya. Kakak, sejak adik sepupumu mengambil alih rumah sakit di bawah naungan keluarga Ye, dia bekerja sama dengan Gu Chuan, sering membuat masalah, bodoh dan tidak berpikir, seperti ular dan tikus dalam satu lubang, tidak tahu dirinya hanya dimanfaatkan. Kepala kita baru saja menerima informasi. Gadis besar dari keluarga Ci yang kami selamatkan di luar negeri kali ini juga ada di rumah sakit ini. Jangan, tolong beri kami beberapa hari lagi. Beri kami beberapa hari lagi. Saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan biaya pengobatan dan memberikannya kepada Anda. Ini sudah berhutang ratusan ribu. Rumah sakit kami bukan lembaga amal. Suami Anda sekarang seperti orang yang sudah mati. Saya rasa lebih baik jangan buang-buang biaya pengobatan lagi. Saya mohon, tolong. Terima kasih. Tidak ada salahnya memeriksakan diri ke tante dulu. Saya tidak apa-apa, tapi... Ibu ada saya di sini. Masih merasa dirinya seperti nona besar keluarga Ci. Bawa uang, kalau tidak. Keluar dari rumah sakit. Berapa banyak? Saya yang bayar. Kamu cuma selingkuhannya, kan? Tampan dan terlihat seperti orang yang baik. Ingin mencari ketenaran. Lihat apakah dia memiliki kemampuan itu. Dalam waktu 5 menit aku akan mengakuisisi rumah sakit Nanhui. Dalam waktu 5 menit aku akan mengakuisisi rumah sakit Nanhui. Dalam waktu 5 menit dia akan mengakuisisi rumah sakit kita. Lucu sekali. Jangan berbohong di sini. Saya akan menghitung 21 untukmu. Bukankah tidak ada yang terjadi? Tutup mulut, Direktur, Anda sudah datang. Saya sedang mengajari orang ini. Kamu bodoh sekali. Tuan Ye sekarang adalah pemilik rumah sakit kita. Tuan Ye, sang ahli, sudah ada di ruang operasi. Tuan Ci bisa segera melakukan operasi. Ada yang ingin saya katakan, tapi saya tidak tahu apakah seharusnya saya mengatakannya atau tidak. Sebenarnya, bukan kami tidak menyelamatkan Tuan Ci. Tapi ada orang yang melarang kami untuk menyelamatkannya. Siapa? Saya hanya tahu itu perintah dari seorang tokoh besar. Jika bukan karena kami mengakuisisi rumah sakit Nanhui, mungkin rumah sakit kami juga akan mengusir Tuan Ci. Gu Chuan, kalian sudah berbuat terlalu jauh. Gu Chuan, kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Menjadi kekasihku. Serahkan aset keluarga Ci. Aku akan membebaskanmu. Kamu bermimpi. Ci Huan, kamu hanyalah seorang wanita rendahan. Kamu sudah lama bukan lagi seorang nona tertinggi keluarga Ci. Sekarang semuanya sudah terlambat. Aku lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Tolong bantu aku.
Mengapa aku harus membantumu? Lalu bagaimana jika aku katakan bahwa kau sepenuhnya milikku? Karena kau tidak bisa melakukannya, maka janganlah mengumbar dendam. Karena kau tidak bisa melakukannya, maka janganlah mengumbar rencana besar itu. Tuan Ye. Tuan Si, kondisinya tidak begitu baik. Ini ibu tidak ada masalah. Segera bawa Tuan Ci yang sudah lanjut usia untuk mendapatkan perawatan. Kondisi tubuh paman tidak terlalu baik. Saya akan mengirim orang untuk mengurus dengan baik. Cari saya dengan alamat ini. Apa? Rumah sakit Nanhui telah diakuisisi oleh seseorang. Periksa untuk saya. Apa yang terjadi dengan Chunge? Bukankah kamu bilang kalau Dark Knight bertindak, semuanya pasti aman? Sekarang, bukan hanya Cihuan yang kembali hidup-hidup. Bahkan orang tua itu juga telah dipindahkan secara diam-diam. Apa yang bisa saya gunakan untuk mengancam Cihuan? Dark Knight bertindak. Kecuali jika majikannya kemudian menyesal, maka tugas ini tidak mungkin dibatalkan. Periksa. Aku ingin bertemu Ye Jinghuai. Bos masih sibuk. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya. Anda seharusnya sudah cukup mengerti maksud bos menyuruh Anda datang, kan? Atau Anda bisa menunggu di kamar tidur. Bos, jangan bilang saya tidak membantu Anda. Bisa atau tidaknya Anda mendapatkan wanita cantik itu, terserah Anda. Asisten nih, ini tidak baik kan? Tenang, saya mengerti bos. Tidak akan menipu Anda. Bos, Nona Ci sudah menunggu Anda lama sekali. Ini maksud Tuan Ye Jinghuai. Nona Ci hanya meminta Anda untuk menurut pada tuan muda kami. Nanti kau ingin apapun, kau akan mendapatkannya. Kau korbankan tubuhmu. Dia akan membantumu membalas dendam. Ini hanyalah saling membutuhkan saja. Cihuan, kau berlebihan. Sekarang, tubuhmu tidak begitu berharga. Tapi kenapa kau begitu banyak membantuku? Masih menghabiskan begitu banyak uang. Saya bilang saya ingin kamu sepenuhnya menjadi milik saya. Tapi saya sudah datang. Apakah organisasi malam tahu? Tahu. Penguasa malam memimpin malam. Posisinya setara dengan penguasa negara Hua. Bergabung dengan organisasi malam. 3 tahun kemudian, balaskan dendamu sendiri. Barang milik saya, milik Tokugawa Suyan. Saya harus merebutnya kembali. Tujuan muncul di bar Maple. Apapun yang terjadi, malam ini harus selesai. Mengerti?
Bar Feng Yun. Toko sasaran, Tuan Sang. Dia adalah bos kasino luar negeri. Tenang, saya jamin akan menyelesaikan tugas ini. Hun Hun, itu kamu? Ah, sungguh cantik. Tuan Sang, saya di sini. Aduh. Ah, maaf Tuan Sang. Tidak apa-apa, kamu temani aku untuk ganti baju, ya? Aduh, maaf ya, Zhang Zong. Tidak apa-apa, kamu temani aku untuk ganti baju, ya? Huan-Huan, ternyata kamu. Anjing baik jangan menghalangi jalan, minggir. Kamu sama pria ini hubungan apa? Anjing ikut campur, jangan terlalu banyak urusan. Ci Huan, kau kan juga putri keluarga Ci yang besar. Bagaimana bisa terjatuh sampai harus menemani orang minum di bar? Tidak heran dalam 3 tahun terakhir tak ada kabar. Ternyata takut malu, ya? Urusanmu apaan? Kalian kenal? Tidak kenal. Huan-Huan, Cuan Ge, kita hari ini datang untuk berbicara dengan klien yang akan bekerja sama. Mereka masih menunggu. Kamu pergi dulu ke ruang VIP. Ci Huan, bukankah kamu sudah mati 3 tahun yang lalu? Kenapa kamu muncul lagi? Kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu terus hidup. Tuan Sang. Aneh, kenapa tidak ada? Apa mungkin informasi itu salah? Benda itu tidak ada di orang tua ini. Mari kita bersama-sama merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ah, bangsat! Siapa anjing itu? Berani-beraninya memukulku. Orang yang tidak bisa kamu lawan. Tunggu aku. Aku akan menghabisimu. Solo. Huan-Huan, kau tidak apa-apa? Kemana saja kamu selama 3 hari ini? Aku terus mencarimu. Gu Cheng. Kau benar-benar menjijikkan. Jangan dekati aku. Aku jijik, tapi aku bisa lebih menjijikkan lagi. Gu Chuan, lepaskan aku, Gu Chuan. Kamu. Ah. Penyinggir, cari mati. Tunggu sebentar. Aku akan panggilkan dokter untukmu, kamu tunggu. Siapa yang menculik Ci Huan? Saya tahu. Apakah Nona Ci ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Ye? Untuk mengancammu? Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Ci Huan, mereka akan mati. Tapi semoga bukan orang-orang dari keluarga Ye. Kalau tidak, dengan seberapa pentingnya Nona Ci bagi Nona, sekarang wajah kita akan pecah, dan semua yang sudah dilakukan sebelumnya akan sia-sia. Kalian siapa? Lepaskan aku, kami juga bekerja demi uang. Ada yang membayar untuk nyawamu? Saat sampai di neraka, ingat cari musuh sejatimu untuk menghitung utang. Siapa dia? Berapa banyak yang dia bayar? Saya bayar 3 kali lipat. Kesempatan bagus. 1 juta. Kamu sanggup bayar? Kalian sekarang antar aku mengambilnya. Sial, aku terkena bubuk pelumpuh. Tidak menyangka aku, si pembunuh bayaran peringkat 5 yang mematikan. Malah dikalahkan oleh 2 preman rendahan. Kesempatan bagus. 1 juta, kau sanggup membayarnya. Kalian sekarang antar aku mengambilnya. Kakak, cewek secantik ini. Lebih baik kita bermain-main dulu. Membunuhnya nanti juga tidak terlambat. Jangan terburu-buru, Bibi. Adalah Anye yang menginginkan nyawanya. Anye, bisakah kau melawannya? Ternyata Anye. Bukan Bucuan. Aneh, Anye ingin membunuhku. Mengapa harus mencari penculik biasa? Siapa yang sengaja bertindak atas nama malam? Siapa yang sedang mencemarkan nama malam? Suyan masih hamil. Jangan melukai orang yang tidak bersalah. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Nona besar keluarga Ci masih begitu polos dan lugu. Ini adalah urusan antara kita berdua. Lepaskan dia. Baik. Seret dia ke danau untuk memberi makan ikan.
Wah, Nona Ci menderita gangguan stres pasca trauma. Sebelum benar-benar pulih, sebaiknya jangan masuk ke air. Panggil. Wow wow. Wow wow. Yeshao, Nona Ci tidak mengalami cedera serius, hanya terkejut. Ditambah dengan kedinginan, sedikit demam. Perlu dipantau dan dia bisa pulang. Bos sudah menyelidiki dengan jelas. Bukan orang buta keluarga Ye, lalu siapa? Suyan. Suyan. Melihat Gu Chuan terus-menerus mengganggu Nona Ci, maka dengan nama Dark Knight, dia menyewa pembunuh. Menyamar dengan nama Dark Knight untuk menyewa pembunuh. Mencari kematian. Dengan kekuatan An Ye dan keluarga Ye, menangani Gu Chuan dan Suyan lebih dari cukup. Tapi sekarang masalahnya sudah membesar. Ini sangat merugikan Nona Ci. Bagaimana kalau begini? Kita beri pelajaran dulu pada Gu Chuan. Kakak Gu Chuan adalah orangnya Ye Tiancheng, kakakmu. Jika kau mengganggunya, tapi akan membuat permusuhan dengan Ye Tiancheng. Ye Tiancheng sementara tidak perlu khawatir, tapi bisa mengambil sedikit bunga. Memberinya sedikit pelajaran. Itu bos. Chunge. Bukankah kamu ada urusan hari ini? Kenapa pulang begitu cepat? Saya sudah memperingatkanmu. Jangan bertindak seenaknya sendiri. Chunge, kenapa wajahmu seperti itu? Siapa itu? Siapa yang menyuruhmu untuk menyerang Cihuan? Apakah Cihuan membalas dendam padamu? Tidak mungkin, tanpa bantuan keluarga Ci. Cihuan hanyalah orang bodoh yang bisa diperlakukan seenaknya. Dari mana dia mendapatkan kemampuan sebesar itu? Periksa, cari tahu siapa yang membantu Cihuan di belakang. Siapa yang ada di baliknya, tolong cari tahu. Chuange, kamu bercandakan. Jika Cihuan punya kemampuan itu, bagaimana mungkin keluarga Ci bisa jatuh ke tangan kita dengan mudah? Belakangan ini, kamu lebih baik hati-hati. Jangan mengganggu Cihuan. Saya ingin tahu siapa sebenarnya yang ada di balik Cihuan. Takut apa? Kita akan masih punya orang dari keluarga Ye? Suyan. Kau berani membuatku kesulitan lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat kebaikanmu di masa lalu. Aku. Cihuan, aku ingin kau mati. Hahaha. Tolong. Nona Ci. Sudah waktunya minum obat. Oh. Nona Ci, pacarmu benar-benar baik padamu. Tadi malam dia menjaga kamu sepanjang malam. Oh, terima kasih, perawat. Bolehkah saya tidak minum obat? Tidak bisa. Ini terlalu pahit. Masih pahit? Bos. Saya tidak melihat apapun. Kalian lanjutkan saja. Benar-benar memalukan. Bos, cepat sekali ya. Apakah kau butuh sesuatu untuk menambah keseruan? Apa kau sedang menganggur? Apakah kamu ingin aku kirim ke Afrika untuk mengawasi sebentar? Ada apa? Katakan saja. Tuan Besar sangat marah. Meminta Anda untuk kembali sebentar. Gu Chuan, jika kamu ingin bermain, saya akan ikut sampai akhir. Huan, ini semua salah paham. Dengarkan, biarkan saya jelaskan. Huan, ada apa denganmu? Baru beberapa hari kembali, kok bisa langsung masuk rumah sakit?
Tidak apa-apa, cuma dikelabui oleh Su Yuan, wanita tidak tahu malu itu. Kenapa dia bisa sejahat itu? Huan, tenang saja. Aku pasti akan membantumu merebut kembali keluarga besar. Tenang saja, aku sudah memberi mereka kejutan besar. I'm feeling like Ada apa? Ayo kita bertemu. Tidak ada waktu. Saya punya sesuatu. Saya rasa kamu pasti tertarik. Tidak tertarik. Benarkah? Kalau begitu, saya akan serahkan kepada polisi saja. Barang-barang ini cukup untuk mengirim ayahmu ke mesin jahit. Kucuan, kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Petugas ye, sebenarnya kamu ingin apa? Kakek, kalau kamu sudah percaya pada apa yang dikatakan paman kedua, tidak perlu lagi bertanya padaku, kan? Kamu. Kamu memanggilku kembali. Sebenarnya karena urusan apa? Jinghuai, sesuai dengan kesepakatan. Kamu harus mewarisi bisnis keluarga kali ini saat kembali ke negara. Kakek, kamu ingin aku mewarisi keluarga yang memang mudah. Tetapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa? Katakan saja, setelah aku mengendalikan keluarga Ye. Tidak ada yang boleh ikut campur atau mengatur aku, setuju? Setuju. Tuan, Nona yang tinggal di rumah sakit itu, kau benar-benar mau dia menjadi nyonya muda keluarga kita? HMPH, berasal dari keluarga yang jatuh miskin. Apa kualifikasinya menjadi nyonya muda keluarga kita? Saya sudah menelepon. Rong. Memintanya segera pulang. Dia adalah tunangan yang sebelumnya kau tetapkan untuk tuan muda. Nona besar keluarga Li. Huan, setelah kau pergi ke luar negeri 3 tahun lalu, aku terus membantumu mengumpulkan bukti-bukti tentang perampasan aset keluarga Qi oleh Gu Chuan. Sekarang sudah ada kemajuan. Xiao Meng, terima kasih. Tapi kau juga harus berhati-hati. Gu Chuan itu orangnya kejam dan tidak berperasaan. Saya akan melaporkan setiap cacat. Aku pergi dulu. Lain kali kita bertemu lagi. Dadah Huan, kau harus berhati-hati. Iya Vo, perhatikan mobil di depan. Kalian awasi orang itu baik-baik. Saya segera sampai di dermaga Yavo 1. Baiklah, bos. Huan, aku tahu kamu masih menyimpan perasaan untukku. Gu Chuan, kamu mencariku hanya untuk mengatakan ini? Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Huan, kejadian 3 tahun lalu benar-benar bukan perbuatan saya. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Kau pikir aku masih Cihuan yang 3 tahun lalu? Apakah aku masih akan mendengarkan pembelaanmu ini? Huan, kau tidak percaya perasaanku selama bertahun-tahun ini bisa dilupakan begitu saja? Kau sangat tidak tahu malu. Apakah perlu aku sebutkan satu persatu semua yang telah kau lakukan? Huan, jangan pergi. Kai Tiancheng kali ini menyimpan barang palsu di sini. Ada apa dengan kakak? Tidak ada apa-apa. Huan, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Gu Cheng, jika kau mencintaiku, kau harus membunuhku. Cintamu terlalu menakutkan. Cari tahu mengapa Gu Chuan bersama si Huan. Apa? Bos sudah memeriksanya. Tuan Gu Chuan yang mengundang Nona Chi. Lepaskan aku. Nakal. Brengsek. Orang yang bisa mempengaruhi suasana hati bos, mungkin hanya Nona Chi. Sepupu Ye Jinghuai, Ye Tiancheng. Dia datang kemari dengan sangat diam-diam, untuk apa?
Malam ini, kita harus memastikan barangnya aman tanpa celah. Tenang saja, Taos Hang. Anak buah kami sudah siap. Ye Tiancheng. Ye Tiancheng. Ye Tiancheng, kamu menyalahgunakan dana publik untuk membeli gas pribadi. Tanganmu kotor, bersama barang bukti. Kau brengsek hahaha. Mengapa kamu begitu yakin itu benar-benar tertangkap basah? Apa maksudmu? Kamu tertipu, Tang Di. Kamu ini. Bos. Bos. Xie Jinghuai. Kamu tidak bisa kenapa-kenapa. Ye Feng pergi mengemudi. Kami akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Bodoh. Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Aku sedang lewat. Lewat saja. Di dekat sini ada tempat kencan terkenal untuk pasangan. Kok kamu tahu? Kamu masih suka Gu Chuan? Aku tidak mungkin suka dia. Aku ingin dia mati. Kamu masih suka Gu Chuan? Aku tidak mungkin suka dia. Benar, tentu saja. Ye Jinghuai, alasan aku berkali-kali tidak tega membunuh Gu Chuan adalah karena saat aku masih kecil, aku pernah jatuh ke air, dan Gu Chuan menyelamatkan nyawaku. Menyelamatkan nyawa. Aku berhutang nyawa padanya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dialah yang menyelamatkanmu? Bos, apa kau tidak apa-apa? Ye Tiancheng kabur. Semua barang dagangan terbakar habis. Semua saksi dan barang bukti hilang. Kita bekerja keras sia-sia. Tidak apa-apa. Dia bisa kabur hari ini, tapi tidak besok. Selama dia terus berpetualang, maka kita bisa menangkapnya. Diam. Kirim dia ke rumah sakit dulu. Chunge, ini kejutan yang kau siapkan untukku? Kau bahkan ingin melamarku? Aku sangat senang. Singkirkan tangan kotormu. Lepaskan. Lepaskan cincin itu. Tidak bisa dilepas. Saya yang melakukannya. Jangan pernah sentuh barangku lagi. Nanti ku ketuk tanganmu. Keren, sialan kau. Kau bahkan beli cincin untuk Cihuan. Apa kau tak merasa bersalah? Bangsa, itu urusanmu apa? Mau mati? Aku bantu kamu. Dokter, pelan-pelan. Tidak apa-apa, Huan, kamu keluar dulu. Halo, Xiao Meng. Aku melihat Gu Chuan, pria brengsek itu, minum sendirian. Kurasa dia bertengkar dengan Su Yuan, wanita jalang itu. Kau ikut atau tidak? Tuan muda kedua, aku keluar sebentar. Jangan lari. Dalam waktu 5 menit, aku ingin tahu kemana dia pergi. Perusahaan Huan dan Gu Chuan memang bermasalah. Tapi aku belum menemukan bukti yang krusial. Tidak perlu terburu-buru, Xiao Meng. Keamananmu yang terpenting. Tenang saja, saudari. Apakah kau masih tidak percaya padaku? Kedua wanita cantik ini memang rupawan. Mau minum bersamaku? Kau cari mati. Mau minum bersamaku? Kau cari mati. Bos, mau membantu di atas? 5 besar peringkat teratas Dark Knight membutuhkanmu untuk menyelamatkan kecantikan. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan 1 pedang. Berhenti, minggir. Aku pergi, Huan. 3 tahun lalu, apapun yang terjadi, adalah salahku.
Mari kita mulai lagi, ya? Sial sekali, Xiao Meng. Kita sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Ayo pergi, Huan-Huan. Semua hal itu dilakukan Su Yan di belakangku. Aku sama sekali tidak tahu. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa tega menyakiti dirimu? Kata-kata manis, senyum ceria. Aku bilang padamu, mulut pria, hanya tipu daya. Aku bersumpah, setiap kata itu benar. Aku benar-benar mencintaimu. Benarkah? Jika aku berkonflik dengan Su Yuan, apakah kau akan memilih untuk percaya padanya atau padaku? Aku tunanganmu. Tentu saja aku akan mempercayaimu. Benarkah? Bu, dokter, bagaimana keadaan ayah? Pasien mengalami stroke kedua. Apakah ia akan siuman atau tidak masih belum pasti. Keluarga, bersiaplah secara mental. Ayahku baik-baik saja, kan? Kenapa tiba-tiba begini? Su Xian tiba-tiba datang menemui ayahmu. Apa yang dia katakan? Ayahku tiba-tiba pingsan setelah Su Xian datang. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Cihuan, kau sudah putus dengan Gu Chuan. Masih saja datang tengah malam untuk menggoda dia. Kak Gu, kau kira semua orang sama sepertimu, suka sampah? Kau tidak tahu malu, ya? Cihuan, kau perempuan murahan, kau berani memukulku? Sumpah, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang juga. Nona Su, sepertinya dia adalah orang dari organisasi Dark Knight, Malam Gelap. Carikan aku beberapa orang, habisi Cihuan untukku. Ye Xinghuai, kau mencari Gu Chuan lagi? Aku. Katakan, ada apa? Ada yang bilang Cihuan sangat mirip dengan orang-orang dari Malam Gelap. Saya sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu Cihuan lagi. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Chuan Ge, apa yang saya katakan itu benar. Itu yang dikatakan oleh bodyguard saya. Tidak mungkin, saya sudah bersama dia bertahun-tahun. Saya tahu betul seperti apa dia. Dan juga Suyan. Siapa yang menyuruhmu pergi ke rumah sakit dan mencari masalah? Aku melakukan semua ini karena terlalu mencintaimu. Aku tidak suka melihat wanita murahan Cihuan itu menggoda kamu. Maka aku memprovokasi orang tua itu. Siapa sangka dia begitu tidak berdaya. Cantik jelita. Wanita cantik berhati ular, itu kau kan? Lain kali, akan kubunuh kau. Ibu tidak apa-apa. Hanya saja pingsan karena terlalu banyak tekanan. 3 tahun. Kau masih belum mengerti arti dari, kesabaran itu penting untuk rencana besar. Aku tahu siapa yang melukai orang tuaku. Bagaimana aku bisa menahannya? Jadi kau menyusup ke sisi Gu Chuan. Untuk mendapatkan bukti, saya mengerti. Gu Chuan, kamu mengerti. Tidak perlu saya ingatkan. Apa tujuan yang ingin dicapai? Apapun harga yang harus dibayar, saya akan mencapai tujuan tersebut. Begitu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana? Kau sudah tidak tahan? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu, sampai kau tidak tahu langit dan bumi. Xiao Hua, kau benar-benar mengecewakan. Aku berhasil mengenai identitas Gu Cheng. Rumit, urusan keluarga Qi melibatkan banyak pihak. Tidak sesederhana kelihatannya.
Jika kau terburu-buru, kau akan jatuh ke dalam jebakan orang lain, tanpa jalan kembali. Lanjutkan. Awas! Kak Jinghua, tadi kakiku terkilir. Bisakah kau menggendongku masuk? Kakek masih menunggu saya di dalam. Kamu tidak ingin kakek melihat hubungan kita terpengaruh oleh keterlambatan ini. Cihuan, kamu tidak benar-benar berpikir setelah 2 hari dimainkan oleh Ye Xiao. Kamu bisa benar-benar terbang ke atas dan menjadi seekor phoenix, kan? Saya setidaknya pernah menjadi phoenix. Tidak seperti kamu yang selalu jadi ayam liar. Anjing baik jangan menghalangi jalan. Kamu masuk dulu. Aku akan mendatangimu. Chunge. Maukah kau menghukum si rakus itu? Kau wanita jalang. Pasti kau. Akan kubunuh kau. Suyan, percaya kau atau tidak, hanya dengan lambaian tanganku saja, kakakmu Cuan segera akan meninggalkanmu. Berani mencoba? Lain kali lebih pintarlah. Menunduklah dan bersikaplah baik. Kalau tidak, kupukul kau setiap kali kulihat kau. Cihuan dan Gu Cuan adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu merampas kebahagiaanku. Temani aku menghadiri pesta. Mau kemana? Siapa yang menyuruhmu bergerak? Saya tidak sengaja. Keluar dulu. Saya akan ganti yang persis sama. Keluar. Jinghua Ge, saya sangat merindukanmu. Ah, hati-hati, Kak Jinghua, tadi kakiku terkilir. Bisakah kau menggendongku masuk? Kakek masih menungguku di dalam. Kau tidak ingin kakek melihat hubungan kita terhambat, kan? Cihuan, kau jangan sampai mengira setelah bermain-main dengan tuan muda yang beberapa hari, kau bisa langsung menjadi putri bangsawan? Aku setidaknya pernah menjadi putri bangsawan. Tidak seperti kau yang selalu menjadi ayam kampung. Kau, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau masuk dulu saja. Aku akan menyusulmu. Chunge. Apakah kau ingin menghukum si rakus itu? Huan-Huan, anak kedua keluarga Ye hanya bermain-main denganmu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Ini urusanku sendiri. Jangan khawatirkan aku, Tuan Gu. Pergi sana, jangan paksaku bertindak. Huan-Huan. Aku tidak akan menyerah padamu. Sakit jiwa. Seseorang yang bijak tahu batasan dirinya. Kau masih berani bermimpi. Posisi Nyonya Muda Ye. Apakah kau pantas? Pantas atau tidak, bukanlah keputusanmu. Aku adalah Nyonya Muda yang diakui oleh keluarga Ye. Sebaiknya kau pergi saja, supaya kau tidak mempermalukan diri sendiri. Lalu, Nona Li takut apa? Kau hanya memecahkan sebuah gelas. Kau tahu mengapa Tuan Muda Jing begitu marah? Keluar. Karena gelas itu adalah hadiah yang aku berikan untuk Kak Jinghuai. Dia bilang ingin menyimpannya seumur hidup. Ye Jinghuai, sebenarnya aku ini apa di matamu?
Kak Jinghuai mengubah sebagian abu ibu menjadi gelas keramik. Dengan begitu, ibu bisa selalu menemanimu setiap hari. Bodoh, dengan beberapa kata saja dia bisa menipumu. Ternyata, kamu juga tidak begitu mencintai Kak Jinghuai. Rong-rong. Jinghuai, kalian semua sudah datang. Halo, kakek. Kembali itu sudah baik. Beberapa hari ini aku sedang mencari orang tua kalian untuk membahas pernikahanmu dan Jinghuai. Kakek, aku. Kak Jinghuai. Sudahlah, biarkan dia sibuk. Sial, seseorang sudah meracuni saya. Wah, ada apa denganmu? Saya merasa sangat tidak enak. Hei, kamu bicara. Jangan panik, saya akan cari dokter. Ye Xinghua hanya terluka sedikit. Saya mohon, bantu saya. Astaga, Nona, hari ini adalah perayaan 100 tahun keluarga Ye. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Melakukan hal seperti ini dengan orang lain. Kamu tidak merasa bersalah kepada Kak Jinghuai? Jangan heran. Suara ini rasanya aneh. Wow, benar-benar kaya raya. Wah, semangka yang besar. Benar-benar berani. Di pesta ulang tahun tuannya saja masih bisa melakukan hal seperti ini. Anak sulung keluarga Ye ini pasti. Haha, besok pasti jadi trending. Terkejut, anak sulung keluarga yang melakukan hal seperti ini di pesta besar. Su Yantian, Chengge. Kenapa kalian yang ada di sini? Jangan ambil gambar lagi. Bajingan, kamu benar-benar membuatku jijik. Kak Chuan, dengarkan penjelasanku. Ini orang siapa? Sepertinya bukan dari lingkaran kita. Masih perlu ditanya? Pasti dia wanita yang menggantungkan diri pada orang kaya. Terlalu kaya juga nggak baik. Wanita seperti ini pasti mendekati kita karena uang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari semua turun dulu, tunggu kakek Ye. Apa yang dikatakan Nona Li? Apa yang bisa terjadi di rumah Ye? Kami yang terlalu panik. Ayo, ayo, ayo. Pergi, pergi, pergi. Bukankah gelas itu sudah diminum oleh Cihuan? Mengapa yang bermasalah justru Suyan? Di mana sebenarnya kesalahannya? Bajingan, berani-beraninya kamu menjebak saya. Mau mati? Yedasha, dengar penjelasanku dulu. Tian Chengge, ini semua salah paham. Semua ini gara-gara Cihuan si bajingan itu. Nona Li. Suyan, apakah kamu ingin aku jelaskan pada mereka? Tidak berhasil menjebak orang lain? Kau malah menyusahkanku, orang bodoh. Nona Li, bagaimana sekarang? Tidak berguna. Urusan kecil seperti ini saja tidak bisa dikerjakan dengan baik. Bermimpi saja ingin bekerja sama denganku. Ini benar-benar drama besar. Lebih menarik dan seru daripada drama televisi. Si Huan, kau telah menyakitiku. Suyan, aku menantikan hari kalian menuai apa yang kalian tanam. Ah, hari ini adalah ulang tahun Tuan Fu. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Apakah keluarga akan segera mendapat kabar baik, Tuan? Ah, Roro. Yaitu, keluarga Ye kita akan segera menikah dengan keluarga Li. Saya setuju. Jangan merekam lagi. Bajingan, kamu benar-benar menjijikkan. Kak Chen, dengar penjelasanku. Siapa orang ini? Sepertinya bukan dari kalangan kita. Ini masih perlu ditanya? Pasti wanita yang setengah terpelajar itu lagi. Terlalu kaya juga tidak baik. Wanita-wanita itu semua datang karena uang kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo turun dulu untuk menunggu Tuan Ye. Apa yang dikatakan Nona Li di keluarga Ye? Apa yang bisa terjadi? Kita malah berlebihan. Ayo pergi, ayo pergi.
Bukankah gelas itu sudah diminum oleh Cihuan? Kenapa Suyan yang celaka? Di mana sebenarnya kesalahannya? Bajingan! Kau berani menjebakku, kau ingin mati? Tuan Muda Ye, dengarkan penjelasanku. Kakak Tian Cheng, ini semua kesalahpahaman. Semua karena bajingan Cihuan itu, Nona Li. Suyan, apakah aku perlu menjelaskan ini kepada kalian? Chuan Ge, maafkan aku kali ini. Aku benar-benar bodoh yang telah diperdaya orang. Kamu ingin memperdaya Cihuan, tapi malah diperdaya oleh Cihuan. Apa yang kamu lakukan, harus kamu tanggung akibatnya. Kamu sudah tahu, Chuan Ge, pergi ke luar negeri beberapa hari untuk menghindar. Tunggu sampai anginnya reda baru kembali. Tidak, Kak Chuan, tidak. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal di sini menemanmu. Pergi atau mati. Kamu pilih yang mana? Kalau begitu aku pergi. Kapan aku bisa kembali? Kita bicarakan nanti saja, HMPH. Gu Chuan, aku punya banyak rahasiamu. Kalau kau memaksaku, HMPH, kita akan hancur bersama. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kakek tidak apa-apa. Anak nakal, aku memang sudah tua. Tapi aku tidak pikun. Kakek sebenarnya tidak ada apa-apa. Kakak sulungku diracuni di pesta. Dan terlibat dengan seorang tamu wanita. Apa? Siapa yang berani mati itu? Berani melakukan hal seperti itu di pesta keluarga kami? Rongrong, ini kakekmu. Apakah kamu masih belum mengenalku? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti ini? Ya, Rongrong adalah putri tertua keluarga Li. Cara-cara rendah seperti ini jelas bukan kamu yang melakukannya. Apa mungkin itu dilakukan oleh Xiao Suke? Bukan, sudah cukup. Kakek. Aku akan menyelidiki perkara ini. Setelah penyelidikan selesai, saya akan memberi Anda jawabannya. Kakek, lihatlah kakak Jing Huai. Wanita ini benar-benar pandai memikat orang. Rongrong, jangan takut, kakek selalu berdiri di pihakmu. Aneh. Mengapa wanita ini terlihat begitu familiar? Kakek. Perusahaan saya ada sedikit masalah. Aku pergi dulu. Selidiki wanita di samping Lao Er. Jika Tuan Muda Ye tidak ada keperluan lain, aku akan kembali dulu. Kenapa setelah tidur malah berubah pikiran? Kau tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu, istri yang sudah sampai di tangan malah mau kabur. Buat apa punya rasa malu? Berjalan pulang, wanita yang menyuruh orang untuk membunuhmu setahun yang lalu memiliki bunga iris. Itu adalah Cihuan. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia gelap. Jika dia dihapus, kemudian membunuh si kecil kedua, semuanya akan menjadi mudah. Teruskan penyelidikan. Kecil, hari-harimu yang baik tidak akan lama lagi. Pemimpin, ada masalah. Nona Su hilang. Kenapa belum cepat pergi mencari? Ya, saya langsung pergi. Hei, Huan-Huan. Akhir-akhir ini jangan terlalu sering keluar. Apa maksudmu? Jangan tanya lagi. Semua ini demi kebaikanmu. Ada apa, Huan-Huan? Ada apa, Huan-Huan? Itu urusanmu apa? Huan-Huan. Cihuan, kenapa tidak mau jadi milikku saja? Kenapa harus melawan? Kamu itu seperti anjingnya, guk-guk. Jangan bercanda, antar aku pulang dulu. Pulanglah ke rumahku saja. Aku tidak mau. Ke rumahmu? Calon istrimu pasti akan menganggapku sebagai pelakor lagi. Kau cemburu? Tidak sama sekali. Kau pulanglah dulu. Aku harus ke rumah sakit menjenguk ayahku. Kita pergi bersama. Barang tua, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau mau salahkan, salahkan Cihuan. Dia yang duluan menyakitiku. Jadi aku hanya bisa mengirimmu pergi lebih dulu. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Nona Ci, ayah Anda keracunan obat. Sedang dalam upaya penyelamatan.
Bagaimana dengan ayah saya? Nona Ci, ayah Anda keracunan obat, sedang dalam perawatan intensif. Keracunan obat? Tidak mungkin. Ayah, bagaimana denganmu, ayah? Periksa apa yang telah dimakan dan jalur yang dilalui. Kakak besar, sudah ditemukan. Seseorang menambahkan sesuatu ke dalam obat Tuan Ci. Siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Jika ayahku sampai terjadi sesuatu yang buruk, aku akan membuatmu menderita. Tidak akan ada kematian yang baik untukmu. Nona Si, maafkan kami. Kami sudah berusaha semampu kami. Selamat ulang tahun. Banyak hal yang terjadi padaku. Bangun. Apakah Su yang sudah ditemukan? Belum, tapi bos sudah memberi perintah. Seharusnya akan segera ada kabar. Suyan, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Huan. Tuan Gu, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Biarkan dia masuk. Huan, maaf. Aku tidak tahu Suyan akan. Kucing menangis, tikus berpura-pura baik. Tidakkah kamu tahu bagaimana hubungan kita berakhir? Kamu masih punya muka untuk datang ke sini? Apa kamu ingin orang tuaku mati dengan tidak tenang? Pergi sana, Huan, saya pasti akan membuktikan cinta saya padamu. Cari Su Yuan, berikan padamu. Apakah Direktur Gu benar-benar akan menyerahkan Nona Su kepada Tuan Ci? Menurutmu bagaimana? Sudah menemukan Suyan? Belum, cepat temukan Suyan. Jangan biarkan dia jatuh ke tangannya Jin Huai. Jika perlu, lakukan. Suyan menyuruhmu pergi. Tapi kamu malah membuat masalah. Jangan salahkan aku karena kejam. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Nona Ci, kamu tidak benar-benar percaya pada bajingan Gu Chuan, kan, Fengge? Di dunia ini bukan hanya Gu Chuan yang bisa berakting. Itu bagus. Fengge mengirim orang untuk mengikuti Gu Chuan. Dia pasti bisa menemukan Suyan. Jangan biarkan Gu Chuan membunuh Suyan. Suyan sudah mengikuti Gu Chuan selama bertahun-tahun. Dia akan membunuh Suyan. Kamu terlalu meremehkan kebengisan Gu Chuan. Dia adalah orang yang paling kamu kenal. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi, Nona Lin. Kamu harus menyelamatkanku. Suyan. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa berantakan begini? Sungguh menjijikan, aku membunuh ayahnya Ci Huan. Sekarang semua orang mencariku. Kamu harus menyelamatkanku, Nona Li. Apa urusan saya? Bukan saya yang menyuruhmu membunuh, pergi. Nona Li, kau menginginkan posisi sebagai nyonya muda keluarga Ye, tetapi dengan keberadaan Ci Huan, itu pasti akan membuatmu kehilangan kesempatan menjadi nyonya muda keluarga Ye. Kau membunuh orang tua Ci Huan. Itu saya. Sayang sekali, aku tidak bisa mengirim wanita jalang Ci Huan itu ke neraka bersamaan. Kau ingin aku bagaimana? Membantumu? Aku ingin bertemu Tuan Muda Ye. Bos belum menemukan Suyan. Tidak perlu dicari lagi. Mengapa di Provinsi Selatan? Yang mampu menyembunyikan seseorang tepat di depan mataku hanyalah Ye Tianchen. Kau bilang Tuan Muda Ye. Selidiki siapa saja yang dijumpai Linrong baru-baru ini. Kau cukup berani. Setelah membuat masalah, kau berani datang ke sini? Tuan Muda Ye, aku berani datang. Tentu saja aku punya cara untuk membuktikan niat baikku. Oh. Nyawa orang tua Ci Huan. Hahaha. Kau ingin mengikutiku. Kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Yeh Dasha, katakan apa itu? Yeh Dasha, katakan apa itu? Apa yang harus dilakukan? Ini lagi bunga ini. Kamu pernah melihatnya?
Sepertinya saya pernah melihatnya. Di mana? Cepat bawa saya menemui dia. Aku tiba-tiba tidak ingat. Sialan kau. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Tuan muda, jangan terburu-buru. Aku akan berpikir lagi. Aku benar-benar pernah bertemu dengannya. Tuan muda, kami. Sangat menyedihkan. Wanita yang dibawa keluar dari sini terakhir kali hampir kehilangan nyawanya di lantai atas. Ketika Zheng Mei datang tadi, dia masih berpikir bisa naik ke sini jadi nyonya besar. Semoga malam ini tidak ada yang kehilangan nyawa. Cihuan, kamu hanya mengandalkan wajah seperti rubah betina. Kenapa harus membuat bos terus-menerus melanggar aturan basis demi kamu? Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Apa yang kamu pura-pura? Kalau bukan karena kamu, apakah pemimpin akan menjadi sasaran orang lain? Cihuan, keluar dari markas sekarang juga. Keluar dari markas. Kalian sedang melakukan apa? Pergilah ambil bunga. Apakah kalian ingin diusir dari markas? Cepat pergi. Pemimpin, kamu perlu memberi saya penjelasan. Ada apa sebenarnya? Entah siapa yang membocorkan informasi tentang bagaimana bos menyelamatkanmu dulu dari luar negeri. Mereka orang-orangnya polos. Mereka mudah dihasut, jadi mereka mulai mencari masalah. Saya mengerti. Kau jangan salah paham. Ini sama sekali bukan maksud bos. Ada orang yang mengincar posisi bos besar, dan sengaja merencanakannya. Sejujurnya, kamu hanya mengandalkan wajah rubahmu. Kenapa bos besar harus terus-menerus melanggar aturan markas demi kamu? Kamu bisa mendapatkan barang-barang ini. Itu tidak mudah. Barang-barang ini dari Xiao memang bisa membuktikan bahwa Cihuan ada hubungannya dengan Anye. Tapi masih tidak bisa mengalahkan Ye Jinhuan. Memang benar. Kekuatan Dark Knight sangat besar. Bahkan pemimpin lembah pun harus menghormatinya sedikit. Jika Ye Laoer benar-benar bergabung dengan Dark Knight, aku benar-benar harus mempertimbangkannya, supaya tidak masuk ke dalam daftar hitamnya, dan menjadi target pembunuhannya. Tapi saya punya cara. Tidak hanya bisa menjatuhkan Ye Ershao, tapi juga membuat Cihuan menjadi hina. Terserah untuk dihina. Kau wanita ular berbisa. Tapi si besar suka padamu. Ye Jinghuai, keluarga Ye milikku. Nyawamu juga milikku. Cihuan telah membunuh Ye Jinghuai. Saya lihat siapa yang masih bisa melindungimu. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Tapi kamu, Cihuan, kenapa wajahmu begitu tebal? Kamu ingin tetap tinggal di markas, ya? Apakah saya pergi atau tidak, itu urusan saya. Cihuan, kau lihat kan? Kau ini memang murahan. Satu sisi menggoda pria lain, satu sisi lagi kembali mengganggu kami, bos. Jangan-jangan kau menyukai saya, ya, Meng Wei? Kau mengada-ada. Saya tidak bersama Cihuan. Jangan sembarangan menuduh. Kamu sedang melakukan apa? Mo Wei, kamu lagi ngapain? Feng Ge itu memang tidak suka sama Cihuan, orang seperti itu. Kenapa dia harus mengganggu, bos? Ikut saya ke kantor. Hari ini adalah hari peringatan orang tua saya. Saya ingin pulang sebentar. Kebetulan saya juga akan kembali ke rumah keluarga Ye. Apa? Orang tua? Kalian juga menyalahkan putri kalian karena tidak membalaskan dendam, kan? Kalian harus percaya padaku. Saya pasti akan mengirim Gu Chuan dan Su Yan ke penjara dengan tanganku sendiri. Di antara kita hanya ada kebencian. Tidak ada perasaan. Huan.
Huan, percayalah padaku. Besok di acara amal, ada sesuatu yang kamu inginkan. Aku pasti akan membuktikannya padamu. Apa aku benar-benar? Cihuan, kamu benar-benar wanita yang tidak setia. Satu sisi dengan Yair Shao, hubungan kalian tidak jelas. Sementara itu, kamu terus menggoda Kak Chuan. Mulutmu penuh dengan omong kosong. Berani kamu memukulku? Suyan, bukti kejahatanmu ada di tanganku. Percaya atau tidak, aku bisa kapan saja mengirimmu ke dalam penjara. Lebih baik kamu bersikap jujur. Katakan yang sebenarnya. Kamu ingin masuk ke keluarga Ye. Kamu sebaiknya bersikap baik pada wanita saya. Kalau begitu, kamu sebaiknya urus wanita kamu dengan baik. Suyuan benar-benar jadi kekasih anak tertua keluarga Ye yang aneh itu. Bukankah Suyuan itu orang yang tinggi hati? Kenapa dia malah jadi selingkuhan anak tertua keluarga Ye, TSK? Anak kedua keluarga Ye datang. Wah, dia adalah tuan muda Ye kedua. Tampan sekali. Wajah dan tubuhnya. Tidak heran dia menjadi pewaris keluarga Ye. Ayo, ikut aku. Suara gonggongan kedua itu adalah teman wanitaku. Aku manusia, bukan barang. Suyan, kau berani datang ke sini? Ada tuan muda Ye di sini. Apa yang tidak berani kulakukan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Gu Chuan, berani kau? Tuan muda San Ye, sebelum kau kehilangan minat padaku. Bagaimana berani kau menyentuhku? Kau gila. Saya adalah orang gila. Di belakang kalian yang membuat saya gila. Huan. Selama kamu mau, saya bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Balas dendam lebih memuaskan jika kita melakukannya sendiri. Balas dendam adalah pedang bermata dua. Sambil melukai orang lain, kamu juga melukai dirimu sendiri. Bukankah ini yang kau inginkan? Jika aku bilang aku menyesal. Setelah membuat pilihan, jangan menyesal. Baiklah, Huan. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan sayapmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan sayapmu dan memenjarakanmu di sisiku. Cihuan, perempuan jalang itu, paling ahli dalam memikat pria. Pergi. Cihuan adalah musuh kita bersama. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau ini siapa? Layak bekerja sama denganku? Kita sudah sepakat hanya membicarakan pekerjaan, bukan perasaan. Apa kau ingin mengingkari perjanjian kita? Karena saya sudah jatuh hati padamu, kamu hanya bisa menjadi milikku. Maafkan saya. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Sejujurnya, saya benar-benar minta maaf padamu. Sekarang pesta juga akan segera dimulai. Biasanya, saya membawa satu set pakaian ekstra saat menghadiri pesta. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pakai milikku dulu. Baiklah. Pakaiannya sudah saya taruh di sini. Cepat ganti saja. Permusuhanmu terlalu jelas. Saya rasa sulit untuk tidak menyadarinya. Apalagi perhitunganmu terlalu buruk. Balas dendam dengan cara orang itu sendiri. Masalah ini tidak bisa diurus. Semuanya, item lelang amal terakhir malam ini adalah Heart of the Ocean. Harga awal 10 juta. Setiap kenaikan harga 1 juta. Mulai memotret. Cihuan, Heart of the Ocean ini katanya adalah simbol ikatan orang tuamu. Aku tak menyangka kau bahkan tak bisa menjaga warisan orang tuamu sendiri. Pergi sana. Kau hanya orang miskin. Aku malas berurusan denganmu.
Papa, Mama, aku tak akan membiarkan Heart of the Ocean jatuh ke tangan orang lain. 1 miliar. 1 miliar, 2 miliar. 5 miliar untukmu. 10 miliar. Siapapun yang menawar, aku akan menambah 1 miliar lagi. 1 miliar sekali, 1 miliar. 2 kali, terjual. Ye Feng, kau mencari mati. Orang yang disukai oleh Bos Wei adalah Nona Chi. Jangan sampai kau terus melakukan kesalahan, dan melakukan hal yang tak bisa diperbaiki lagi. Sejak hari Bos menyelamatkanku, Ye Feng. Aku jadi suka sama dia Aku tahu kamu mencintai Bos sudah bertahun-tahun. Aku juga mencintaimu selama itu. Sakura-san, jangan usap, lepaskan. Kalau tidak, aku akan mencintaimu lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu tidak melihatku sekali saja? Bunga itu cuma benda apa? Dia punya hak apa membuatmu merasa sedih di pesta ulang tahun kakekmu? Padahal kamu sebenarnya tidak mencintainya. Yong Huaige, tolong lihat aku sebentar saja. Huan. Aku benar-benar serius padamu. Ye Jinghuai hanya bermain-main denganmu. Kamu harus percaya padanya. Kamu yang bodoh. Itu urusanmu. Gu Chuan, karena kau tak berperasaan, maka jangan salahkan aku jika aku juga tak berperasaan. Wah. Menikahlah denganku. Makan. 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 Bos tua menyuruhmu kembali segera. Tunggu aku. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Salahmu sendiri karena telah mengganggu orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Kau pantas mati. Yah. Kau sudah sadar? Kamu yang menyelamatkan saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kenapa harus menyelamatkan saya? Kamu sudah lama berada di depan RD. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama? Apa yang kamu maksud dengan bekerja sama? Ye Dasha begitu langsung. Saya ini orangnya RY. Kau tidak takut aku akan memberitahu tuan kedua? Lalu, apakah kau tahu siapa yang ingin membunuhmu? Siapa? Keluarga Ye. Tuan Ye hanya mematuhi perintah pewaris keluarga Ye. Adik kedua. Aku ini kakakmu. Kau memperlakukan aku seperti ini, padahal aku baru saja menyelamatkan adik iparmu. Itu kakek. Kakek, dalam hati kakek, nenek dari keluarga Ye adalah putri tertua keluarga Li. Dia tidak mengizinkan kecelakaan apapun terjadi. Halo. Kakak, masalah wabah ini akan kurus sendiri. Tuan muda, wanita yang mencoba membunuhmu setahun yang lalu. Dia memiliki bunga iris di tubuhnya. Adalah Cihuan yang menemukannya. Tadi kakek saya sengaja menyuruh saya pergi. Ini memang niat kerjasama. Kau tidak perlu meminta maaf. Huan, aku ingin sendiri sebentar. Kakak laki-laki di antara dia dan tuan muda. Aku percaya padanya. Huan, akhirnya kau muncul. Huan, kenapa kamu ada di sini? Aku melihatmu berlumuran darah. Digendong keluar oleh tuan muda Ye. Aku sangat khawatir padamu. Huan, di hatiku hanya ada kamu. Kurasa tuan muda Gu juga pernah mengatakan hal itu pada Suyan. Ya, aku dan dia hanya bermain-main saja. Hanya kamu yang kucintai dengan serius.
Sichuan. Rumah Ye bukan tempat kamu untuk berkelahi. Aku tidak akan menyerah. Huan, kamu sebenarnya mau apa? Tidak ada hubungannya dengan Dua Xiao. Tentang bayangan itu, aku akan memberikan penjelasan padamu. Keinginan terbesar kakek adalah melihatmu menikah dengan Jing Huai. Kakek. Laki-laki dewasa harus menikah, perempuan dewasa harus menikah. Apa yang perlu malu? Kakek, itulah alasanmu menyuruh Ye Ying membunuh Huan? Jing Huai, kau adalah pewaris keluarga Ye kita. Wanita yang menjadi pasanganmu haruslah setara denganmu. Wanita yang berdiri di sisimu. Dan bukanlah sesuatu yang tak pantas ditampilkan. Iya. Kamu berubah pikiran. Saat di pesta terakhir. Agar tidak merusak wajahmu. Aku hanya mengikuti apa yang kamu katakan. Kakek, kamu sudah tua. Seharusnya kamu menikmati masa tua dengan tenang. Beberapa orang, kau berani. Jing Huai, aku kakekmu. Tidak mungkin kau karena seorang wanita akan membunuhku? Cukup. Sudah kukatakan, wanitaku hanya Huan. Berani-beraninya kau, Kak Jing Huai, diam. Huan, aku bisa membantumu membalas dendam. Aku tidak tega melihatmu membahayakan dirimu sendiri. Dendam terhadap orang tua, hanya aku yang bisa membalasnya. Kau bisa membantuku untuk sementara. Tapi bisakah kau membantuku seumur hidup? Kalau begitu, aku akan melindungimu seumur hidup. Apakah kau belum mengerti perasaanku? Dia meninggalkan Rong. Bukannya kau yang tidak bermasalah. Aku tidak pernah mengakui posisinya. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Kapanpun juga, hatiku selalu lebih mementingkanmu. Di balik Guchuan, masih ada dalang lainnya. Saya belum menemukannya. Maaf, Jing Huai. Saya tidak bisa membuatmu terlibat. Guchuan, saya datang. Huan, kenapa terlihat tidak senang? Acuan, kamu juga tahu. Sekarang saya juga tidak punya pekerjaan. Setiap hari selain menunggu kamu, ya menunggu kamu saja. Sangat membosankan. Kamu bisa latihan yoga. Atau belajar merangkai bunga. Tidakkah jadi tidak membosankan? Tapi aku juga ingin pergi bekerja bersamamu. Membawamu bekerja. Aku hanya takut kamu akan mendapat perlakuan tidak adil di kantor. Seandainya saja kamu tidak masih memiliki 10% saham keluarga Qi, aku sudah lama membunuhmu. Jika aku tidak ingin merebut kembali keluarga Qi, mencari orang di balik dirimu, kenapa aku harus berpura-pura baik denganmu? Tunggu sebentar, orang akan menyiapkan meja kerja untukmu. Kamu akan jadi asistenku, selalu mengikutiku. Lagi pula, kamu juga lulusan Ivy League. Kau hanya membiarkanku menjadi asistenmu. Itu terlalu berlebihan, kan? Aku tidak tega memisahkan diri dari dirimu. Tidak tega membiarkanmu meninggalkan pandanganku sedetik pun. Jijik, bulu kuduku berdiri semua. Kau sedang melihat apa? Aku sedang berpikir, jika kau punya rahasia. Kau akan menyembunyikannya di mana? Kurasa dia tidak ada di sini. Acuan, kenapa kamu pulang cepat sekali? Apakah kamu merindukanku? Huan, ya. Ya, kenapa kamu ada di sini? Dia sekarang asistenku, juga pacarku. Tuan Gu, saya ingin berbicara sedikit dengan Nona Qi secara pribadi. Meskipun Huan adalah asisten saya, dia baru saja bergabung dengan perusahaan saya. Dia belum begitu mengerti tentang perusahaan ini. Kalau ada hal apa-apa, tetap bicarakan dengan saya. Sepertinya pihak Gu tidak punya niat baik. Kalau begitu, saya dari pihak Ye juga tidak akan melanjutkan. Huan, kenapa Ye Jinghui terus-menerus mencari kamu? Aku sudah cemburu. Laki-laki memang selalu menyesal setelah kehilangan. Kamu juga sama. Mana ada. Nanti Ye Jinghui turun. Habisi dia. Tapi Ye Jinghui adalah salah satu pewaris Ye. Kalau kita sampai membunuhnya,
Apakah Tian Cheng akan membayar 100 juta untuk nyawai Jinghuai? Satu kalimat. Satu kalimat untuk membunuhnya. Suyan memberitahuku ada seseorang yang ingin membunuhmu. Hua. Bagaimana keadaanmu, Ibu Ye? Dokter mengatakan tidak ada yang serius. Cukup dengan pengamatan, aku bisa keluar rumah sakit. Kamu sebenarnya kenapa? Tiba-tiba begitu asing padaku. Dulu. Itu dulu. Kenapa Tuan Ye selalu suka mengganggu pacarku? Iya, Tuan Ye. Pacarku sudah datang. Tolong jangan ganggu kami berdua. Huan. Huan adalah panggilan dariku. Kau punya hak apa memanggilnya? Tuan Muda Ye, aku mohon kau jaga jarak denganku mulai sekarang. Hampir saja. Ye Jinghuai akan mati di tanganku. Siapa yang membocorkan rencanaku? Katanya bocor dari pihak Suyuan. Suyuan memanggilnya masuk untuk. Ada apa? Tian Cheng marah sebesar itu? Lihat apa yang kamu lakukan. Kesempatan bagus dihancurkan olehmu. Apa yang terjadi, aku tidak tahu, Tian Cheng. Sial, aku sudah menyelidikinya. Kalau bukan karena kamu, Ye Jinghuai tidak akan diselamatkan. Ini semua karena kamu. Posisi saya di keluarga Ye sangat terancam. Itu bukan urusan saya. Kamu harus percaya padaku, Tian Cheng. Percaya padamu? Kamu wanita ini, hati penuh racun. Saya sudah mati percaya padamu 800 kali. Pergi. Nona Su. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa saya yang membocorkan informasi? Chen Huan yang bilang langsung. Kamu percaya saja dengan dia. Dasar perempuan hina. Berani-beraninya memfitnah hubungan saya dengan Ye Tian Cheng. Hei, carikan saya 2 orang yang pandai bertarung. Saya akan kirimkan foto orang itu ke kalian. Selama kalian tidak dibunuh, kalian bisa dikerjain sesuka hati. Sepertinya Nona Su, orang yang ingin membeli nyawa. Hei, kalian berdua menginginkan uang. Ini ada sebagian uang tunai dan kartu hitam. Uang dan nyawa, semuanya diambil. Berhenti. Pergi. Kamu terluka. Jangan kejar mereka, mereka datang untukku. Kau tidak mengerti seperti apa orangnya Cihuan dan Guchuan. Jika aku tidak datang tepat waktu, aku bahkan tidak akan bisa melihatmu. Ini urusanku. Katakan sekali lagi. YRY, saya tidak ingin melibatkanmu. Terkadang, Cihuan benar-benar ingin menggali hatimu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setiap kali kamu menghadapi bahaya, aku merasa jantungku hampir berhenti. Jika aku terlambat 1 langkah, tanpa dirimu, apa yang harus aku lakukan? Ye Feng, awasi Guchuan dan Ye Tianchen. Saya rasa mereka seharusnya bertindak. Ayah. Huan. Ada apa? Kakek kedua ingin pulang kampung hari ini. Kakek bermimpi tentang orang tua saya. Mereka meninggal dengan sangat tragis. Nona muda. Pak Zhang, kenapa Bapak di sini? Sejak Tuan dan Nyonya meninggal, tempat ini menjadi terbengkalai. Saya sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Saya tidak tega meninggalkan tempat ini. Jadi, ketika tidak ada kerjaan, saya menjaga rumah ini. Terima kasih, Pak Zhang.
Sebelum Tuan mengalami kecelakaan, dia meninggalkan saya sebuah dokumen. Katanya agar saya punya kesempatan untuk memberikannya padamu. Perjanjian pengalihan saham. Tidak heran Gu Chuan tiba-tiba berubah drastis. Sepertinya itu semua demi perjanjian ini. Bukti bahwa Chuan menggunakan cara tidak sah untuk memperoleh harta keluarga Qi. Gu Chuan, saya tidak percaya kamu tidak akan membuat kesalahan. Mengapa Huan teringat mengajak saya minum kopi? Kita seharusnya pergi ke hotel dan melakukan hal yang menyenangkan. Chuan, belakangan ini saya mendengar beberapa kabar buruk. Oh, kabar apa itu? Ada yang bilang kamu menggunakan cara-cara ilegal untuk mendapatkan posisi pelayan. Siapa yang menyebarkan fitnah tentangku? Sialan, siapa yang mencoba memfitnahku? Mencoba memecah belah? Saat kau mengalami masalah, perusahaan Qi sedang goyah. Karenamu aku mengambil alih Qi. Tapi orang itu mengatakan dia punya beberapa bukti tentangmu. Tidak mungkin, saat itu aku. Kau harus percaya padaku. Setelah kau terbiasa dengan urusan perusahaan, aku akan mengembalikan Qi kepadamu. Kita bicarakan saja tentang hal-hal kita berdua. Kamu ini jahat, orang lain bahkan belum ingin menikah secepat itu. Gu Chuan, apa kamu kira aku masih bodoh dan manis seperti dulu? Huan, bukankah kamu suka padaku? Kenapa tidak menerima lamaranku? Chuan, justru karena aku suka padamu. Aku ingin pernikahan kita sempurna tanpa cacat. Aku takut kebahagiaan yang susah payahku terima ini akan lenyap begitu saja. Saya kira kamu punya niat terselubung. Sengaja mengintai di dekat saya dan berpikir hal-hal aneh. Kamu sudah kenal saya bertahun-tahun. Kamu masih belum paham saya. Miss Qi, Tuan Gu, kebetulan sekali. Auntie Ye. Tuan Ye, Anda juga datang ke sini untuk minum kopi? Tuan Ye, belakangan ini sedang naik daun. Menjadi sosok legenda dunia bisnis. Selamat, selamat. Saya juga mengucapkan selamat kepada Tuan Gu yang akhirnya berhasil meraih keinginannya. Dan kembali bersama Miss Qi. Kalian bicara dulu. Saya ke kamar kecil. Tuan Ye, rasanya tidak enak ya gagal. Misi bukan barang. Bukan modal untuk pamer orang lain. Jika wanitaku pergi dengan orang lain, aku pasti akan mematahkan kakinya. Wanita yang disukai oleh Tuan Gu benar-benar malang. Bagaimana bisa kembali bersama mantan pacar? Begitu cepat melupakan aku begitu saja. Tuan R, kenapa kamu di sini? Hei, kamu dengar suara apa? Kau mungkin salah dengar. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Bibi. Seperti apa sebenarnya Gu Chuan? Tidak perlu aku ingatkan lagi, kan? Perbuatanmu sama saja dengan memfitnah Yu 11. Gu Chuan dan Yu 11 telah membunuh orang tuaku dengan tangan mereka sendiri. Aku akan mengirim mereka ke neraka dengan tanganku sendiri. Huan, aku bisa membantumu. Rye, aku tidak ingin menjadi wanita di belakangmu. Aku ingin menjadi orang yang berdiri di sampingmu. Kakak, sepertinya barang-barang di markas kita sudah digerakkan oleh orang. Markas hanya kita sendiri yang tahu. Siapa yang bisa masuk? Ah, bos. Bukan aku. Aku selalu setia padamu. Terutama setelah bersama Ye Feng. Barulah aku mengerti apa arti cinta sejati. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bos, bukan. Well, yang terpenting sekarang. Segera selidiki data apa yang hilang. Cepat. Iya. Huan, kau seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Chuan, jangan khawatir. Huan, sekarang kita akhirnya bersama. Aku tidak jijik padamu. Meskipun kau pernah bersama Ye Jinghuai.
Si Die Feng sudah terungkap. Segera pindah. Ini bos. Acuan, apakah kamu sedang membuka cerita lama dengan saya? Kamu dan Suyan berdua telah mengkhianatiku. Aku belum menuntut pertanggungjawaban darimu. Semua karena Suyan, wanita jahat itu menggoda saya. Saya sampai seperti ini. Semua itu sudah berlalu. Tapi Acuan, hari ini kamu agak tidak nyaman. Aduh, jadi kecewa. Kita kan orang yang akan bersama selamanya. Aku akan selalu menjadi milikmu. Tidak masalah untuk saat ini. Kalau begitu, tidur dulu. Aku mau mandi dulu. Muah, ingat untuk merindukanku ya. Saudara Cheng, Ye Tiancheng sudah hampir stabil di keluarga Ye. Begitu ya, kamu harus menjaga dia dengan erat. Nanti ambil alih Yesi. Kamu adalah pahlawan terbesar. Saudara Chao, orang-orang malah mengira kamu sudah melupakan aku. Karena kamu sudah punya Cihuan. Kamu adalah tangan kanan dan kiriku. Aku mungkin lupa siapapun, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Ambil kembali hak kepemilikan saham keluarga. Saat kelulusan. Patah sayapnya. Biarkan dia menjadi burung dalam sangkarku. Kakak Cuan. Kau masih belum bisa melupakan Cihuan, ya? Wanita murahan Cihuan itu, apa sih pesonanya? Membuat kalian berdua selalu memikirkannya. Kau pergi cari beberapa orang untukku. Baik. Hei, bukankah ini nona tua dari keluarga Ci yang sedang jatuh? Wah, saya dengar. Setelah keluarga Ci jatuh, dia segera mendekati malam yang mengerikan di pasar malam. Sekarang dia sudah mendekati Gu Chuan lagi. Benar-benar cepat bosan dengan yang lama. Kamu lihat, orang seperti dia yang bisa menaklukkan suami dan ibu, tidak tahu. Memang benar-benar berani. Tidak takut dia juga akan ditaklukkan. Huan-Huan jangan pedulikan mereka. Mereka iri padamu. Shu Huan, kenapa kamu bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu? Aku pasti akan menjatuhkanmu, menenggelamkanmu dalam lumpur, agar kau tak pernah bangkit lagi. Tuan Ye, saya dari bagian IT. Saya datang untuk memperbaiki komputer, ya. Apa? Ye Feng. Ini akan segera diselidiki. Siapa yang mengirimnya? Dan sebarkan berita bahwa aku terluka. Ah! Segera atur agar dia dikirim ke rumah sakit pribadi keluarga Ye. Ya, cepat. Anak ini. Mati saja kau. Boei, kau gila. Semua karena dia. Kalau bukan karena dia, kakak bos bisa pingsan karena darah. Pergerakan kakak bos selalu dijaga kerahasiaannya. Siapa yang memberi informasi kepada pembunuh itu? Kamu curiga padaku. Kamu curiga padaku. Apa kamu merasa bersalah? WR, apa yang kau lakukan? Dia itu orangnya bos besar. Semua ini gara-gara dia. Seandainya bukan karena dia, bos besar tidak akan sampai terganggu konsentrasinya. Dengan kemampuan bos besar, dia sama sekali tidak akan terluka. Meng Wei, jangan asal menuduhku. Pemimpin adalah Raja Malam. Kekuatan luar biasa. Tidak ada yang bisa melukainya. Kecuali ada pengkhianat. Selain itu, siapa yang bisa melukainya? Omong kosong. Lihat bagaimana aku robek mulutmu. Pemimpin masih dalam perawatan. Kalian masih sempat bertengkar di sini? Tidak tahu siapa yang penuh dengan arogansi seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan robek mulutmu. Cukup sudah. Berhenti bicara. Pergerakan bos selalu dirahasiakan. Bagaimana bisa bocor? Aku tidak tahu, tapi kalau aku tahu siapa yang mengkhianati bos, aku pasti akan membuatnya mati, bos. Dia baik-baik saja, kan? Menurut dokter, dia masih dalam bahaya. Apa?
Huan, kenapa kamu terlihat gelisah? Mungkin aku terlalu lelah. Aku kira itu ada hubungannya dengan Ye Jinghuai. Mana mungkin? Aku sangat menyukaimu. Saking menyayangimu, aku ingin kau mati bersamaku. Kita berdua kelak akan tidur satu ranjang. Jika tidur satu ranjang tapi mimpi berbeda, itu akan sangat membosankan. Acuan, kau tidak percaya padaku? Aku akui aku pernah tertarik padanya. Bukankah itu karena dulu aku salah paham padamu? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah aku tipe wanita yang macam-macam? Kau pikir aku itu Suyan? Di depan baik, di belakang lain? Kau bilang begitu, kan, Suyan? Bagaimana dia bisa ada di sini? Aku akui aku pernah jatuh hati padanya. Bukankah itu karena aku salah paham padamu dulu? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah aku tipe wanita yang gampangan? Baik, bagus sekali. Kirimkan ini ke Ye Jinghuai. Aku ingin mereka putus total. Baru aku bisa menikmatinya dengan tenang. Cihuan hahaha. Kau datang untuk apa? Aku datang untuk menemui tuan muda kedua. Tunangan saya. Tidak perlu repot-repot. Saya ingin bertemu dengannya. Apakah kamu masih punya muka untuk bertemu dengannya? Cihuan Jinghuai baru saja sadar. Setelah menerima kabar dari Gu Chuan, dia kembali muntah darah dan pingsan. Apa kamu masih merasa belum cukup menyakitinya? Apa yang kamu maksud ingin bertemu dengannya? Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Kak Jinghuai. Lirong, mengapa kamu harus begitu mendesak? Aku tidak pernah berniat merebut posisi pemimpin darimu. Aku sudah bertunangan dengan Kak Jinghuai. Kamu? Seorang putri keluarga miskin. Benarkah kamu pikir bisa bersanding dengan Yesi? Terbang ke puncak menjadi burung phoenix? Mati dengan indah, ayolah. Jangan paksa saya bertindak. Ayo semua, lihat sini. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Merampas tunangan saya. Masih di sini membalikkan fakta. Dia benar-benar sangat tidak tahu malu. Mi. Erye. Maaf. Aku mengecewakan harapanmu. Kau meninggalkan aku lagi. Lepaskan aku. Lepas kau, lalu kau akan mencari Gu Chuan lagi. Jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau mencariku? Aku memang akan mencari Gu Chuan. Aku memang ingin bersama Gu Chuan. Kau dan Nona Lila yang seharusnya bersama. Huan. Lihat mataku dan ulangi lagi. Bagaimanapun juga, aku akan selalu menjadi tempatmu bersandar. Nona Li. Tidak perlu peduli dengan dia. Dia adalah mata-mata yang disiapkan oleh kakek Ye untukku. Apa? Katakan padaku yang sebenarnya. Apa rencanamu selanjutnya? Gu Chuan mungkin akan melamarku. Huan. Ye Jinghuai sudah memiliki tunangan. Kau tidak perlu membuang waktu untuknya. Selama kau mau. Aku selalu siap untukmu. Tapi di sisimu masih ada Suyan. Suyan itu siapa? Selama kau mau, aku bisa mengatasinya kapan saja. Kau begitu tidak berperasaan padanya. Aku sangat takut. Di dalam hatiku, kaulah yang terpenting, tapi kekayaan keluarga Qi masih ada di tanganmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Selama kau menikah denganku, Qi Corporation tentu akan menjadi milikmu separuhnya. Saya akan mempertimbangkannya. Selama bisa menemukan bukti bahwa Gu Chuan telah menjatuhkan saham Qi, saya bisa melaporkannya kepada para pemegang saham. Gu Chuan, kamu ingin mengaitkan dirimu denganku, dan dengan sah meraih impian Qi. Lihat laporan perusahaan ini.
apakah kamu mengelola perusahaan seperti ini? Kakek, aku ini orang yang rakus. Kakek hanya melihat Ye Jinghuai. Kapan kakek akan melihatku? Dengan apa kau bisa dibandingkan dengan Jinghuai? Kau harus menyadari statusmu sendiri. Pewaris sebenarnya adalah Jinghuai. Tetap saja anak kedua. Benar sekali. Kakek. Seharusnya kamu menikmati masa tua. Apa yang ingin kamu lakukan? Panggil orang. Kirimkan kakek ini kembali. Tanpa perintah saya. Larang siapapun menginjak batu ini. Siap. Linrong. Kau ingin mendapatkan Ye Jiuhuan. Lebih baik kau bekerja sama denganku. Untuk mempertahankan posisiku di pasar malam. Apa yang kau mau aku lakukan? Kakek berniat mengangkat Ye Jiuhuan. Aku ingin kau membunuhnya. Kakek selalu dijaga oleh orang-orangnya. Aku akan mengusir orang lain. Tunggu sampai aku menguasai posisi di pasar malam. Lalu aku akan serahkan pencapaiannya padamu. Kakek. Aduh. Kakek sudah tua. Sudah tidak berguna. Tidak ada yang datang menengokku. Lihat saja gadis ini datang menemuiku. Jangan minum yang beracun. Cihuan, apa maksudmu ini? Ini teh yang saya seduh sendiri. Apa? Saya akan meracuni kakek? Li gadis, kakek, saya percaya padamu. Pergilah, kamu tidak diterima di sini. Tuan Ye, Anda harus percaya padaku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Li Rong memberi racun ke dalam teh. Cihuan, meskipun aku tunangan Kak Jinghuai. Kamu cemburu padaku, tapi itu tidak berarti kamu bisa memfitnahku begitu saja. Kalau begitu, apakah kamu berani minum teh yang aku buat khusus untuk kakek Ye? Tentu saja kamu tidak berani minum. Karena di dalam teh itu ada racun mematikan. Chen Huan, kamu terlalu berlebihan. Huan, silakan duduk. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku hampir saja tertipu oleh Li Rong. Kakek Li Rong tidak seberani itu. Kurasa ada seseorang di belakangnya. Ye Qiancheng. Tuan kedua sudah mendapatkan buktinya. Itu Leo yang disuruh oleh Ye Tiancheng. Kakek Huan sebelumnya. Telah salah menuduhmu. Si Huan, kamu baru saja melakukan apa di dalam? Kamar kerja Kak Chuan tidak bisa sembarangan dimasuki. Kak Chuanmu tidak membiarkanmu masuk. Tapi dia tidak bilang aku tidak boleh masuk. Kamu sebenarnya sedang melakukan apa di dalam? Ikut aku menemui Kakak Chuan. Huan. Kau kenapa ada di sini? Bukankah kau sudah pergi? Aku kembali karena tidak ada kerjaan. Karena bosan, aku mampir ke ruang kerjamu sebentar. Tidak kusangka malah diperlakukan seperti pencuri oleh anjing penjagamu. Kakak Chuan, dia jelas-jelas berkelakuan mencurigakan. Perlu kamu banyak bicara seperti itu? Kak Chuan, aku tidur dengan Ye Tiancheng yang sinting itu demi kamu. Kamu malah memukulku karena wanita jalang itu? Aku paling benci wanita yang banyak bicara. Si Hun, apa kamu benar-benar mengira aku ini bodoh? Apa aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Ye Jihui? Kak Chuan, cari kesempatan untuk sembunyikan dia. Cari kesempatan, kita bawa dia ke luar negeri bersama. Lebih baik aku bunuh dia saja. Selesai semuanya. Suyan, aku tidak izinkan kamu bertindak sembarangan. Dengan membiarkannya hidup, Ye Jinghuai tidak akan berani berbuat apa-apa pada kita. Chao Ge, itu Ye Jinghuai. Ye Jinghuai. Cihuan, kau wanita sialan. Gu Chuan, sampai saat ini, kamu masih melindunginya seperti ini. Kalau bukan karena Cihuan, kamu pikir kita akan sampai di sini? Kamu tahu apa? Sekarang dia adalah kartu truf di tangan kita. Cihuan. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Hukum alam itu adil. Tuhan akan menghukum kalian berdua. Kalian berdua tidak akan memiliki akhir yang baik. Sebaiknya kamu berharap kamu masih ada sedikit arti di hati Ye Jinghuai. Jika tidak, aku akan memperlakukanmu dan menjualmu ke luar negeri. Aku pernah menjualmu sekali. Aku bisa menjualmu kedua kali. Tidak tahu malu. HMPH.
Aku tidak tahu malu. Kau pikir Ye Jinghua itu orang baik? Berhenti. Gu Chuan, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak apa-apa jika kita mati bersama. Ayo. Arg. Brengsek kecil. Kau kira kau siapa? Siapa kau? Kau kira kau siapa? Pergi. Pergi, Ye Jinghuai. Huan. Kamu kira Jinghuai benar-benar tulus padamu? Dia hanya memanfaatkanmu. Cukup, Gu Chuan. Kamu terus memikirkan Ci Huan. Aku ini dianggap apa olehmu? Suyan, kalau bukan karena wanita gila sepertimu ada di sisiku. Aku sudah lama berdamai dengan Ci Huan. Huan. Orang ini serahkan padaku untuk ditangani. Tidak perlu terlalu banyak berpikir di sini. Huan, banyak omong benar-benar. Ci Huan. Jika kamu punya keberanian, bunuh aku. Sue, kamu akan mendapatkan hukuman dari hukum. Kadang-kadang, hidup lebih tidak nyaman daripada mati. Di belakang Lu Chuan adalah Ye Tiancheng. Ye Tiancheng berpura-pura gila dan bertindak bodoh. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Lu Chuan memperdagangkan orang dan merampok keluarga bangsawan. Semuanya dipesan oleh Ye Tiancheng. Ye Tiancheng ingin mengambil alih keluarga Ye. Tenang saja, dia tidak akan bisa lari. Bos Ye Tiancheng telah melarikan diri. Lakukan blokade total. Tangkap Ye Tiancheng. Halo. Nona Ci telah kembali. Aku tidak salah lihat, kan? Kepada semuanya, mulai sekarang mohon bantuannya untuk perusahaan Ci. Tuan, semua pemegang saham sedang menunggumu di ruang rapat. Jinghuai, kenapa kakek dan Tiancheng tidak ada di rapat pemegang saham ini? Keluarga Ye, saya yang menentukan. Jinghuai, meskipun kau adalah pewaris yang ditunjuk oleh kakek, tapi siapa di antara keluarga Ye yang akan berkuasa masih bergantung pada lelaki tua itu. Salam hormat untuk raja. Jingfei, apa yang ingin kau lakukan? Aku datang ke sini untuk memberitahu. Bukan untuk berdiskusi. Hei, Tuan Ye, kau orang yang berbesar hati. Janganlah mempermasalahkan hal ini denganku. Kali ini keputusan besar ada di tanganmu. Duduk. Hahaha, aduh. Kakek, kemampuan saya belum kamu ketahui. Hahaha. Kamu pikir kakek sedang menyakitimu? Yang sakit itu Huan. Kakek, saya tidak apa-apa. Anak kecil ini. Kamu masih sembunyikan sesuatu dariku. Maaf, kakek. Kakek tua ini juga tahu kau melakukan ini untuk membasmi penyakit busuk di pasar malam. Tidak menyangka bos besarnya ternyata kakek. Karena dia berani meracuni dan melukai kakek. Itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Kakek tidak perlu bersedih untuknya. Ya. Kakek sudah tua. Tidak cocok untuk perkelahian dan pembunuhan. Jinghuai, ya. Kupercayakan Yes padamu. Kakek tenang saja. Kalian berdua kapan menikah? Beri aku cucu laki-laki yang gemuk dan sehat. Hahaha kakek. Apa yang kau katakan? Semua dengarkan kakek. Kau tidak masuk? Masih ada beberapa hal di pangkalan itu. Kau masuk dulu saja. Wei, apa yang kau bakar? Bukan sesuatu yang penting. Ini bukan Ye Tiancheng yang memakanku. Meng Wei, kamu gila. Sejak hari pertama Ci Huan muncul. Aku sudah tahu aku tidak bisa kembali lagi dengan bos. Semua yang aku miliki telah kamu ambil. Semua ini karena kamu memaksaku. Huan, jangan dekati aku. Jangan datang lagi.
Kalau kamu datang lagi, aku akan membunuhnya. Turunkan senjatamu. Lepaskan Huan Huan. Segala sesuatunya bisa dibicarakan. Aku sudah bilang padamu untuk tidak bertunangan dengannya. Jangan jatuh cinta padanya. Apakah kamu bisa berjanji padaku? Hahaha. Baik. Kalau begitu, akan kupastikan kalian selamanya terpisah. Untuk selama-lamanya tak akan pernah bertemu lagi. Hong 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 hong. Ya kan? Aku salah. Hong hong. Kapan kamu akan bangun? Oh dokter. Bagaimana kabar Huan Huan? Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya tunangannya. Tuan kedua. Duduklah dengan tenang. Ini dia. Kenapa aku ada di rumah sakit? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Pergi saja. Tapi kamu terlihat sangat tegang. Jangan-jangan aku mengidap penyakit mematikan. Jangan berpikir macam-macam. Huan Huan, kamu hamil. Kita akan menjadi orang tua. Apa? Hari apa ini bagi Tuan R? Kenapa begitu meriah hari ini? Hari ini adalah ulang tahun keempat kita saling mengenal. Benarkah? Kita sudah kenal selama ini. Jangan dilihat terus. Ayo potong kue. Kenapa aku yang harus memotong kue ini? Jangan-jangan kamu menyembunyikan bom di dalamnya? Potong saja. Ternyata ada sesuatu. Huan Huan, menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Tuan kedua, saya tidak bisa menikah denganmu. Ada apa ini? Tuan kedua, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Tapi saya ingin melamarmu.